Hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu integral aljabar khusus untuk anak 11 IIS. Yang pertama ada beberapa rumus di integral, yaitu yang untuk yang A, integral dx sama dengan x plus c. Yang B, integral a dx sama dengan ax plus c. Yang C, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 plus c. Yang D, integral a dikali x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Perhatikan ya, n-nya itu bilangan rasional dan n-nya itu tidak sama dengan min 1. Jadi kita harus memperhatikan syarat yang ada di dalam rumus ini. Yang untuk yang E, integral ax plus c pangkat n dx sama dengan 1 per a kali n plus 1 kali ax plus c pangkat n plus 1 plus c juga ya. Di n sama dengan bilangan rasional, n itu tidak sama dengan min 1. Oke, ibu ada kesalahan sedikit di sini. Oh benar katanya. Contoh untuk yang pertama, misalkan ada soal integral akar x dx sama dengan, kira-kira ini berapa isinya. Jadi jawab ya, kita bikin jadi integral akar x dx itu bisa kita bikin menjadi integral x pangkat setengah dx. Kita harus ingat rumusnya ini kita menggunakan yang mana. Kita harus ingat ya, integral x pangkat n dx itu kan rumusnya adalah 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Ini ya, kita ingat. Jadi kita bikin sini 1 per n nya berapa? Setengah plus 1 x setengah ditambah 1 plus c dengan 1 per 3 per 2 x 3 per 2 plus c dengan ini kita balik 2 per 3 x 3 per 2 plus c atau 2 per 3. Ini kan bentuk eksponen kan, bisa kita bikin begini. Aduh, nih biar bagus. Nah, ya kita uraikan boleh nih biar keluar x menjadi x yang biasa. 2 per 3 x akar x plus c. Seperti ini penyelesaiannya ya anak-anak ya. Paham? Soal yang kedua, integral 1 per x kuadrat dx. Ini sama seperti contoh yang pertama. Jadi integral 1 per x kuadrat dx. Kalau yang bikin begini agak bingung nih. Jadi ini kita naikkan ke atas. Ya. Jadi integral x pangkat min 2 dx. Ini memudahkan kita untuk mencarinya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita ketahui. Nah, ini jadi 1 per min 2 tambah 1 x min 2 tambah 1 plus c sama dengan 1 per min 1 x min 1 plus c. Ini kan hasilnya min x min 1 plus c. Atau boleh juga kita bikin min 1 per x plus c. Sekarang soal selanjutnya, integral x kuadrat akar x dx. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sama dengan seperti contoh 1 dan 2. Ini kan sama-sama x, variabel dengan yang sama, maka kita satukan, boleh ya. Jadi integral x kuadrat kali x pangkat setengah dx. Jadi ini integral x pangkat, ini kan jadi ditambah pangkatnya 2,5. 2,5 atau sama dengan berapa? 5 per 2 dx.
Nah, sudah ini baru kita menggunakan rumus yang sudah kita pahami ya. Jadi 1/5/2 ditambah 1 X 5/2 ditambah 1 plus C. Nah, ini kan 5/2 itu kan 2/2. 2/2 ditambah 1 jadi kena berapa? 7/2 ya. Ya kan? 5/2 ditambah 2/2. Kalau kalian kurang paham ya, X, nah ini juga sama. 5/2 ditambah 2/2 plus C. Sama dengan 1/7/2. X 7/2 plus C. Ini kalau seperti ini bagaimana? Dibalik. Jadi 2/7 X 7/2 plus C. Atau boleh juga kita bikin jadi begini, 2/7. Ini kan akarnya gini kan, X pangkat 7 kan. Nah, ini boleh lagi kita bikin seperti ini. Nah, gini. Jadi ini kan 6 ya kan. Jadi bisa kita bikin X pangkat, atau kalau yang lebih mau paham gini, X pangkat 6 sama X plus C. Yang ini bisa kita keluarkan. Mengapa bisa kita keluarkan? Karena pangkatnya genap. Jadi nanti ini 6 dibagi 2 jadi 3 ya kan. Jadi 2/7 X pangkat 3 akar X. Akar X ya. Akar X plus C. Demikian penyelesaiannya. Mudah anak-anak ya? Paham? Sekarang soal berikutnya. Integral 2x plus 1 dikali 3x min 1 dx. Bagaimana kita menyelesaikannya? Menyelesaikannya dengan cara mengalihkan secara aljabar. Masih ingat kan perkalian aljabar? Nah, jadi kita mengalihkannya satu-satu. Jadi kalau kita dapati dia menjadi integral 6x kuadrat min 2x plus 3x min 1. Nah, demikian anak-anak nih. Paham kan? Nah, ini kan variabelnya sama nih. Ya. Ini integral 6x kuadrat plus x min 1 dx. Sudah ini bisa nggak kita integralkan? Boleh, sekarang boleh kita kerjakan satu-satu ya. Jadi ini kalau diintegralkan jadi 6/2 plus 1 X 2 plus 1 ya untuk yang ini. Kalau yang berikutnya 1/1 plus 1 X 1 plus 1 min X plus C. Nah ini kan jadi 6/3 X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min X plus C. Ini 6/3 dapat berapa? 2 ya. 2x pangkat 3 plus setengah X kuadrat min X plus C. Nah, demikian anak-anak hasilnya. Soal berikutnya, diketahui f aksen X sama dengan 4x min 1. F 3 sama dengan 20. Ditanya fungsi fx-nya. Begini tandanya berarti ini turunan ya anak-anak. Sekarang kita akan mencari fx-nya ini berapa persamaannya. Jadi misalnya kita tulis f x aksen X sama dengan 4x min 1. Kalau sudah begini kita bikin lagi fx. Ya, sama dengan jangan lupa di sini kita kasih integral. Jadi 4x min 1 dx. Nah, ini menjadi 4/1 plus 1 X 1 plus 1 min X plus C. Jadi 4/2 X kuadrat min X plus C. Ya, jadi ini jadi 2 X kuadrat min X plus C. Terus kita lihat, perhatikan
bahwa F3 katanya berapa? Sama dengan 20. Nanti kita ganti F3 sama dengan, nah, ini kita substitusi ke sini, kita bikin ke sini. Kuadrat min X plus C sama dengan 20 ya. F3 sama dengan 2X kuadrat min X plus C sama dengan 20. Nah, bikin 2 kali 3 kuadrat min 3 plus C sama dengan 20. Jadi 2 kali 9 min 3 plus C sama dengan 20. 18 dikurangi 3 plus C sama dengan 20. Jadi kena berapa jadinya? 15 plus C sama dengan 20. Jadi C sama dengan 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jadi Fx sama dengan 2X kuadrat min X plus C-nya di 5 ya. Nah, demikian persamaannya. Sekarang soal berikutnya. Gradien garis singgung sebuah kurva pada setiap titik X, Y dinyatakan oleh dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1. Jika kurva tersebut melalui titik 2, min 3, tentukan persamaannya. Kalau seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah dari turunannya ya. Dy per dx ini kan turunan ya kan, masih kan kalian materi turunan ya. Jadi kita bikin begini, dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1 ya, atau dy sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1 dx. Nah, dx nya tidak kesini jadi seperti ini. Lalu kita bikin di sini. Ini kan d ini derivatif turunan daripada y, maka kita bikin y sama dengan integral 3x kuadrat min 6x plus 1 dx. Kalau sudah begini, baru kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui. Y sama dengan integral 3x kuadrat min 6x plus 1 dx ya. Jadi 3 per 2 tambah 1, 3 ini didapat dari sini konstantan ya, x 2 plus 1 min 6 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 plus x plus C. Jadi ini 3 per 3 x pangkat 3 min 6 per 2 x kuadrat plus x plus C, atau dengan ya x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus C. Sudah menemukan bahwa rumus yang ada ini tadi kita temukan y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus c. Tapi kan di soal dibilang jika kurva tersebut melalui titik 2, min 3. Sekarang melalui titik 2, min 3 ya. Ini kan y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus c. Substitusi. Y-nya kan min 3. Min 3 sama dengan 2 pangkat 3 min 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 plus c. Ya. Untuk sementara min 3-nya kita pindahkan ke sini saja dulu. 8 min 3 kali 4 plus 2 plus C sama dengan
min 3. Ini 8 min 12 plus 2 plus C sama dengan min 3. Jadi yang kalau kita lihat ini ya 10, jadi tinggal min 2 kan, ini jadi min 2 plus C sama dengan min 3. Nah ini kan min 2 plus C sama dengan min 3, jadi C sama dengan min 3 plus 2. Ini min 1 C nya. C nya kita dapati bahwa C nya itu min 1. Yang ditanya tentukan persamaannya. Jadi persamaannya adalah fx sama dengan ya x pangkat 3 min 3 x kuadrat plus x, C nya kan min 1. Demikian. Sekarang kita akan memasuki cara pengintegralan dengan cara substitusi. Jadi kita lihat di sini integral f dalam kurung ini ada gx ya, lalu dikali dengan g aksen x dx, maka dia sama dengan integral fu du sama dengan fu plus c. Contohnya dengan cara substitusi, integral 4x plus 3 pangkat 5 dx, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau dibilang substitusi berarti kita harus ada salah satu unsur yang kita misalkan. Jadi kita tulis di sini misal U sama dengan 4x plus 3, maka du sama dengan 4 dx atau dx sama dengan 1/4 du. Sekarang kalau sudah begini bagaimana? Kita substitusikan ke persamaan yang sudah ada. Jadi integral ini tadi kan 4x plus 3 itu adalah U ya, kita bikin jadi U pangkat 5 dx ini adalah 1/4 du kali 1/4 du. Nah yang integral ini sudah sama dengan integral yang ini yang diminta. Kita keluarkan 1/4-nya. Mengapa keluarkan 1/4? Karena 1/4 adalah konstantanya. Seperti ini jadinya. 1/4 integral U pangkat 5 du. Kalau sudah begini sudah mudah kita selesaikan. Ini 1/4 integralkan kan ini jadinya 1/5 tambah 1 U 5 tambah 1 plus C. Ini sama dengan 1/4 kali 1/6 U pangkat 6 plus C. Kalau dikalikan jadi kena berapa? 1/24 ya, 1/24 U pangkat 6 plus C. Nah yang U ini kita ganti posisinya, jadi 1/24 kali U nya tadi ini 4x plus 3 4x plus 3 pangkat 6 plus C. Demikian penyelesaiannya. Integral akar 3x plus 4 dx ini kita buat menjadi bilangan berpangkat. Mengapa bilangan berpangkat? Agar memudahkan kita mencarinya. Jadi ini kan sama juga dengan begini, integral 3x plus 4 pangkat setengah dx, sama ya, ini sama ini. Sudah itu bagaimana? Karena ini substitusi, maka kita misalkan U sama dengan 3x plus 4 du sama dengan 3 dx. Jadi dx sama dengan 1/3 du. Lalu kita buat seperti ini. Integral ya. Ini kan tadi 3x plus 4 adalah U pangkat setengah. Dx ini adalah 1/3 du. Dikeluarkan sepertiganya. Nah, jadi seperti ini.
kita integralkan. Jadi 1/3 posisinya tetap ini kali 1/setengah tambah 1. U setengah tambah 1 plus C. Jadi 1/3 kali 1/setengah tambah 1 kan 1/2 atau 3/2. 3/2 U ini 3/2 plus C. Ya, 1/3 kali 2/3 U 3/2 plus C. Sama dengan 2/9. Ini kalau kita bikin bentuk akar jadi U pangkat 3 itu kan plus C. Ya, ini masih bisa loh kita sederhanakan lagi. Nah, jadi seperti ini. 2/9 U akar U plus C. Lalu bagaimana U-nya ini? Kita ganti. 2/9 U-nya tadi berapa? 3X plus 4 akar 3X plus 4. Nah, seperti begini penyelesaiannya. Nah, seperti ini ya. Demikian penyelesaiannya. Sekarang soal berikutnya. Integral X akar X kuadrat min 1 dx. Bagaimana cara penyelesaiannya? Karena ini masih substitusi, maka kita substitusikan ya. Ini bisa U sama dengan X kuadrat min 1. DU sama dengan 2X dx. Jadi ini kan ada X dx nih. Berarti ini kita jadikan X dx. X dx sama dengan setengah du. Kalau sudah begini baru kita buat integral ya. Tadi katanya X kuadrat min 1 itu adalah U, maka yang ini U pangkat setengah. X dx itu adalah setengah du. Setengah du. Jadi konstantanya keluarkan setengah integral U pangkat setengah du. Jadi setengah kali 1/setengah tambah 1. U setengah tambah 1 plus C. Nah, ini setengah kali 1/3/2 U 3/2 plus C. Dibalik dia kali 2/3 U 3/2 plus C. Ini boleh nih kita coret jadi sepertiga. Ini jadi bisa bikin begini. U pangkat 3 plus C. Ini bisa kita keluarkan kan? Sepertiga U akar U plus C. Nah, U nya kita ganti. Tadi kan U nya itu adalah X kuadrat min 1. Jadi sepertiga X kuadrat min 1 akar X kuadrat min 1 plus C. Demikian penyelesaiannya. Sekarang kita lihat pengintegralan dengan cara parsial. Rumus umum untuk parsial ya, integral parsial seperti ini. Integral U dv sama dengan UV min integral P du. Sekarang kita masuk di contoh. Tentukanlah integral dari integral 12x dikali 2x min 3 pangkat 3 dx. Perhatikan yang ini U-nya, yang ini dv-nya. Jadi misal U sama dengan 12x, du sama dengan 12 dx. Ya. Berikutnya dp
dv sama dengan 2x min 3 pangkat 3 dx. Jadi kalau v sama dengan integral 2x min 3 pangkat 3 dx. Lalu kalau seperti ini, kita ingat bahwa 1 per 3 tambah 1, ya. Lalu kita bikin sini 2x min 3, 3 tambah 1. Lalu yang ininya, jangan lupa, otomatis dia akan 1 per 2 plus C. Pilih 1/4 2x min 3 pangkat 4. Nah, pangkat 4 kali setengah plus C, atau sama dengan 1/8 2x min 3 pangkat 4 plus C. 1/4 kali setengah 1/8. Ya, sekarang kita substitusikan semua yang kita dapat. Dari DU, U-nya sudah ada, DU-nya sudah ada, V-nya sudah ada. Sekarang langsung kita substitusikan. Integral UD V sama dengan UV min integral VDU. U-nya adalah 12x. V-nya kita kali dengan 1/8 kali 2x min 3 pangkat 4 min integral V adalah 1/8 2x min 3 pangkat 4, DU-nya adalah 12 dx. Ya. Nah, yang ini boleh kita coret. Bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 2. Nah, ini pun sama. Bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. Nah, kalau sudah begini, di 3 per 2 x dikali 2x min 3 pangkat 4 min, ini tadi 3 per 2 ya, 3 per 2. Nah, lalu kita kali lagi dengan ini kan 4 tadi ya, jadi tambah 1 jadi 1 per 5 ya, atau bolehlah kita bikin begini boleh. Nah, biar enak. 2x min 3 4 tambah 1 dikali lagi dari ini integral yang ini 1 per 2 dengan 3 per 2x 2x min 3 pangkat 4 min 3 per 2 kali 1/5 dikali yang ini setengah dikali 2x min 3 pangkat 5. Jadi 3 per 2x kali 2x min 3 pangkat 4 min 3 per 20 kali 2x min 3 pangkat 5 plus C. Nah, demikian penyelesaiannya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Pengintegralan dengan cara parsial menggunakan fraksi parsial. Dengan contoh, tentukan integral dari integral 12 per x kuadrat min 9 dx. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kalau ada tipe soal seperti ini, biasanya kita menggunakan polinomial, yaitu suku banyak ya. Jadi kita tulis dulu seperti ini. 12 per x kuadrat min 9 sama dengan, kita pecah ya, ini jadi A, ini x plus 3. Jangan lupa kita bikin plus dulu ya. Sudah itu baru nanti kita kasih negatifnya.
X min 3. Nah, seperti ini. Sudah itu, baru kita kalikan seperti biasa ya. Jadi masuk ke perkalian silang. Jadi A kali X min 3 plus B kali ya, jangan lupa X plus 3. Ini ya. Wah, ini enggak sama nih. Nah, begini biar enak. Jadi kita, karena ini udah kita kalikan, maka persamaan untuk menyebutnya boleh kita bikin seperti ini. Nah, ya, jadi ini kita bikin 12 per X kuadrat min 9. Lalu ini kita kalikan seperti biasa, aljabar biasa. AX min 3A plus BX plus 3B per X plus 3 X min 3. Ya, ini ada yang sama variabelnya, ada unsur X, ada unsur X. Kita samakan ya, X kali A plus B plus 3 kali yang ini sama ya, B min A ya, per X plus 3 X min 3 itu ya. Lalu yang untuk yang di sini bagaimana? Kita bikin seperti biasa nih, kita kasih angka 12 dulu ya nih. Ini lalu kita kasih sini 0 kali X. Lalu ini kita kasih seperti ini, X kuadrat min 9. Karena ini sudah posisi sama, boleh nih masing-masing kita coret. Tinggallah yang ini, yang ini ya, sama yang ini. Lanjut. Sekarang kita perhatikan bahwa ini sudah ada unsur X. Kalau sudah ada unsur X ini, baru bisa kita selesaikan ya. Jadi A plus B sama dengan 0. Karena dia kan ini 0. Jadi A sama dengan min B. Ya, sekarang kita berikut untuk yang ini. Yang ini adalah menjadi 3 kali B min A sama dengan 12 dari sini ya. 12. Ya. Lalu boleh kita bikin begini. Nah, ini boleh nih kita bagi dengan 3. Ini jadi 4. Ini sama dengan 4. Sekarang kita lihat ya, ini kan tadi A-nya dapat berapa? Min B, berarti B min B sama dengan 4. B plus B sama dengan 4. 2B sama dengan 4. B sama dengan 2. B-nya 2, maka A-nya untuk yang ini adalah A sama dengan min 2. Sekarang kita dapati bahwa A-nya min 2, B-nya 2. Sudah ini baru kita substitusikan ke persamaan awal ya. Tadi kita dapati bahwa integral 12 per X kuadrat min 9 dx sama dengan integral A per X plus 3 plus B per X min 3. Ini ya, jangan lupa kita kasih tanda seperti ini, dx. Ya, udah sama ini. Karena kan ini polinomial. Lalu ini kita pisahkan masing-masing. Integral A per X plus 3 dx plus integral B per X min 3 dx. Ya, kita ganti A-nya tadi dapatnya berapa? Ini min 2.
integral min 2 per X plus 3 dx plus integral 2, ya, dari sini ya, B nya tadi kita dapati 2 X min 3 dx, ya. Ini konstanta bisa kita keluarkan. Jadi min 2 integral 1 per X plus 3 dx plus 2 integral 1 per X min 3 dx. Kita perlu ingat ya, kita perlu ingat kembali bahwa integral 1 per X dx itu sama dengan ln X, ya. Jadi ketika kita mendapati soal seperti ini yang ada di sini, ya. Jadi kalau integral 1 per X plus 3 dx ini menjadi ln X plus 3, itu ya. Nah, kita bikin sekarang, ya, kita bikin jadinya, kita substitusi yang ini ke soal yang kita sudah ketahui. Lalu bagaimana untuk yang ini, yang soal seperti ini? Sama saja, integral 1 per X min 3 dx sama dengan ln X min 3, gitu ya. Ini merupakan catatan kita, ya. Sekarang kita bikin di sini min 2. Tadi kita dapati bahwa untuk integral 1 per X plus 3 dx adalah ln X plus 3 plus 2 ln X min 3 D plus C, ya. Apakah ini sudah selesai? Belum, ya, ini belum selesai. Kita harus menyederhanakan dengan lebih sederhana lagi. Min 2 ln X plus 3 plus 2 ln X min 3 plus C. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini masing-masing ada angka 2-nya. Kita buat di sini 2. Lalu masing-masing ada ln-nya. Kita buat di sini ln. Ln itu singkatan dari logaritma natural, ya, ln logaritma natural. Lalu kita buat seperti ini. Itu ya. Lalu yang mana? Caranya bagaimana? Kita dahulukan yang bernilai positif. Jadi X min 3 per X plus 3. Ya, karena ini kan positif. Plus C. Demikian penyelesaiannya. Sekarang soal berikutnya. Tentukan integral dari integral 4 dikali X min 4 per X kuadrat min 2X min 3 dx. Cara menyelesaikannya demikian, ya. Kita masih menggunakan polinomial. Jadi kita bikin seperti ini. 4 kali X min 4 per X kuadrat min 2X min 3 sama dengan seperti begini. Ini kalau dijabarkan kan jadi seperti ini. X plus 1 plus B per X min 3. Demikian kan? Kalau ini diuraikan secara aljabar jadi seperti ini. Lalu kita samakan, ya. Jadi ini A kali X min 3 plus B dikali X plus 1.
per X plus 1 X min 3. Ya, lalu kita kalikan. Jadi ini AX min 3A plus BX plus B. Nah, seperti ini. Nah, ya. Lalu yang ini, bagaimana yang ini? Kita kalikan juga sama. Jadi 4 kali X, 4X. 4 kali min 4, min 16. Per X kuadrat min 2X min 3. Ini udah sama. Jadi ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Boleh ini kita coret. Nah, seperti ini ya. Agar memudahkan kita cara mencarinya. Lalu yang ini ada X yang sama. Boleh kita satukan ya. Jadi seperti ini. X kali A plus B plus B dikurang 3A. Begini. Ya, sudah sama nih. 4X min 16. Ya. Posisi ruas kiri dan kanan sudah sama. Sekarang kita mencari berapakah nilai A dan berapakah nilai B. Tadi kita dapati A plus B sama dengan 4. 4 ini 4 itu didapat dari sini. Ya, dari sini. Nanti juga 16 didapat dari sini. Ya. Lalu min 3A plus B sama dengan min 16. Jadi 2 persamaan, kita kurangkan. Ini habis. Ini jadi 4A sama dengan 20. A sama dengan 5. Lalu A plus B sama dengan 4. 5 plus B sama dengan 4. B sama dengan 4 dikurangi 5. Ini sama dengan min 1. Sekarang kita gunakan yang nilai-nilai sudah kita ketahui, si A dan si B ini. Kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita buat tadi, yaitu yang ini. Yang ini. Sekarang kita ganti menjadi integral ya A per X plus 1 plus B per X min 3 dx. Kita uraikan masing-masing. Tadi kita dapati A-nya 5, berarti 5 per X plus 1 ya dx plus integral. Tadi kita dapati bahwa D-nya itu adalah min 1 per X min 3 dx. Kita ingat bahwa kalau kita pisah nih kan jadi begini. X plus 1 dx. Lalu ini min integral 1 per X min 3 dx. 5 integral 1 per X plus 1 dx min integral 1 per X min 3 dx. Nah ini kan jadinya kan 5 ln X plus 1 ya. Ini jadinya min ln X min 3 plus C. Lalu boleh kita bikin seperti ini. Ln X plus 1 pangkat ini kita buat begini. Min ln X min 3 plus C. Ya, apakah ini sudah selesai?
Belum ya, masih kita lanjutkan. Ini jadi ln ya X plus 1 pangkat 5 per X min 3. Nah, seperti ini penyelesaian.